Oke guys, pada kali ini saudara ingin berkongsi apa itu nomor ETC. Mungkin kamu kehilangan kredit apabila kamu ketahuan kamu punya nomor ETC. Mungkin saudara dapat berkongsi pada kali ini pada rekan-rekan di luar sana. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Saudara, pada kesempatan kali ini saudara ingin berkongsi sedikit ya. Ada rekan kita yang bertanya dia punya kredit hilang ya, Rp50. Dan dia tidak tahu nomor ETC dia itu. Orang tuh coba call dia dan meminta nomor ETC itu. Tujuannya untuk apa? Untuk curi kamu punya kredit. Dan saya tidak paham sebenarnya nomor ETC itu apa. Tetapi saudara akan menjelaskan apa itu nomor ETC. Oke, sebelum itu kita akan baca komen-komen yang dikomen di channel saudara. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan video seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Semasa saudara ada video, kamulah orang pertama yang akan dapat notification dari channel ini. Kita lanjut seterusnya. Oke, ini adalah komen. Assalamualaikum bang, kenapa saya punya SIM card selalu meminta kredit sama orang padahal saya nggak pernah tekan apa-apa. Itu hari ada orang call bilangnya saya dapat bonus dari Maxis dan disuruh sebut nomor teks DAC ya yang ada di dalam SMS saya. Pun saya sebutkan dia, lepas tu kredit saya hilang Rp50. Lepas dari itu terus mari sama SMS. Maksudnya SMS masuklah pada dia dan dia menerima message lepas orang tu melakukan yaitu penarikan Rp50 lah, meminta kredit sama orang. Tolong bang, macam mana nak buat? Oke guys, itu adalah komen yang dimana kita selalu dapat notification apabila orang melakukan. Misalnya sebagai contoh, mungkin anda tidak paham apa itu nomor ETC. Oke, saya akan jelaskan daripada awal sehinggalah akhir ya. Nomor ETC ini dia tahu nomor telepon kamu sepenuhnya. Maksudnya kamu menggunakan Maxis, dia tahu berapa digit nomor digit Maxis kamu guna tuh. Kemudian dia coba log masuk ke aplikasi Hotlink ya. Hotlink, kamu tahu kan aplikasi Hotlink yang merah tuh. Dia coba log masuk ke sana, kemudian dia tidak dapat pengesahan. Sebab apa dia tidak dapat pengesahan? SMS. Sebab nomor itu kamu yang pegang, bukan dia. Nomor itu dia tahu, cuma dia tidak dapat pengesahan SMS karena SIM card itu berada di tempat kamu. Betul. Apabila kamu sudah mendapatkan message sedangkan dia yang log masuk kepada aplikasi misalnya Hotlink, maka nomor ETC itu ada berada di tempat kamu. Seperti mana yang dijelaskan ya, kita tidak boleh berkongsi kepada sesiapa sahaja karena nomor ETC ini adalah rahasia. Dimana rahasia itu tergantunglah, misalnya bank, SIM card. Oke, apabila dia sudah mendapatkan nomor ETC itu, maka dia dapat log masuk ke dalam aplikasi Hotlink ya. Itu adalah pengesahan supaya dia dapat masuk. Sekiranya tidak ada pengesahan SMS yang dipanggil ETC ini, maka dia tidak akan dapat log masuk ke aplikasi Hotlink. Apabila dia mendapatkan nomor itu daripada kamu, maka dia akan sebut, maka dia akan beri salah satu cara dia untuk mengelirukan kita ataupun menipu kita lah. Misalnya dia akan sebut ini adalah hadiah istimewa daripada Maxis ataupun bonus istimewa daripada Maxis dan lain sebagainya. Dia akan sebut untuk menarik kamu punya, yaitu mengelirukan lah, menipu lah begitu. Itu adalah dia punya teknik ya, teknik dia untuk menganu kamu supaya kamu mudah memberi nomor teks tadi, sedangkan dia sudah plan untuk curi kamu punya kredit. Sebab itulah dia minta nomor ETC. Nomor ETC itu apabila dia sudah dapat log, maka dia sudah pegang kamu punya nomor yang ada di dalam aplikasi Hotlink. Nanti saya akan tunjukkan aplikasinya seperti apa. Apabila dia sudah dapat log di dalam itu, maka dia boleh transfer kredit pula ke Maxis yang dia guna. Misalnya berapa? Rp50 lebih. Dia boleh transfer. Misalnya dia boleh transfer Rp50. RM1 dia tinggalkan balance untuk kamu. Jadi Rp50. Jadi bukan sahaja, mungkin apabila kamu top up nanti dia akan buat lagi benda yang sama. Dan saudara tidak dapat membantu kamu soal itu sebab itu adalah rahasia. Dan kamu berhati-hati untuk nomor teks ini di sini. Jadi apa yang saudara dapat kongsi pada kamu, saya ingatkan kamu, jangan mudah kamu terpedaya dengan benda-benda yang tidak
begitu masuk, tidak logik lah. Misalnya kamu dapat bonus dari sesuatu apa-apa saja ya, saudara dapat kongsi kepada rekan-rekan. Mungkin ini ramai yang tidak tahu ya, yang mungkin ada yang sudah berpengalaman dan mereka sudah pernah lalui benda nih. Tapi tidak, benda tuh tidak semua orang akan dapat mengetahui ya masalah-masalah sebegitu. Jadi mungkin ada orang yang belum tahu dan dia coba tertipu oleh perkara itu. Makanya saya akan yaitu membantu Anda ataupun coba memberi perkongsian lah bagaimana cara untuk Anda mengelak daripada benda-benda yang tidak begitu. Saya utara sini pernah mengalami benda-benda yang memang ada hasutan lah, maksudnya kita diberi ganjaran istimewa 300.000, 600.000 dan lain sebagainya. Itu semua adalah andaian supaya kita terperangkap. Jadi banyak lagi sebenarnya ya, bukan si ITC, sebenarnya banyak rahasia kita nih apabila kita memegang banyak terlampau benda-benda yang memang kita benda itu penting, maka benda itu akan coba yaitu dikodam lah, maksudnya macam ibaratnya sebuah itu maka akan dihack. Jadi kalau kita di sini ini dia ibaratnya terang-terang dia mencuri ya. Maka dalam SMS itu ada juga menyebutkan maka nomor ETC ini tidak boleh dikongsikan kepada siapa kecuali kita punya diri sendiri. Lepas ya kamu menggunakan nomor ETC itu, padam nomor ETC itu dan jangan letakkan di telepon Anda. Sekiranya ada orang lain juga mendapati nomor ETC itu sangat penting. Jadi untuk mengatasi nomor ETC ini memang sangat sulit, sebab Asia Utara tidak pernah mengalami masalah seperti ini ya. Sebab kita paham ya, sebab kita pernah mengalami benda-benda begini. Dan apabila kita menerima message seperti ada message yang ini, kita menerima message seperti ini, maka sudah terang-terang kita tidak boleh berkongsi kepada siapa sahaja nomor ETC ini, sebab itu adalah nomor rahasia. Maka siapa saja boleh log masuk ke dalam aplikasi Hotlink dan dia akan curi duit ataupun kredit di dalam kita punya aplikasi lah, aplikasi Hotlink. Mungkin ada juga lain-lainnya. Tapi untuk mengatasi masalah ini kurang, karena dia sudah bocor ya, sudah bocor duluan. Sebelum Anda mengatasinya dia sudah bocor duluan. Jadi susah lah kita mau kecuali ianya berlaku misalnya SIM card begitu yang sudah digodam orang, jangan top up lagi. Dan coba hubungi ikmat Anda seperti Hotlink, Maxis, hubungilah pusat Maxis dan minta bantuan mereka. Sekiranya mereka tidak dapat membantu, ataupun Digi, Selcom dan lain sebagainya, sekiranya mereka tidak dapat membantu dengan cara mengatasi masalah yang kita selalu kehilangan kredit. Kehilangan kredit ini bukan saja baru ya. Kehilangan kredit ini sudah bertahun-tahun, banyak mengalami kehilangan kredit dan lain sebagainya. Tetapi saya peringatkan Anda, apabila Anda kehilangan kredit seperti ini, maka Anda minta bantuan pada telco-telco yang senta-senta adalah kamu perlu minta bantuan pada mereka cara mengatasinya. Sekiranya ianya didapati dan tidak dapat diatasi, saya minta pada Anda, sekiranya Anda tidak dapat mengatasi ataupun telco-telco sudah mengatakan kami tidak dapat membuat apa-apa karena nomor itu sudah bocor ya, ataupun sudah memang kamu sendiri yang memberikan pada orang tersebut untuk mencuri kamu punya kredit, memang dia akan melakukan pencurian di dalam kredit dan lain sebagainya ya. Jadi apabila kamu sudah kehilangan kredit, maka kamu jangan lagi top up SIM card tersebut. Matikanlah SIM card itu, karena SIM card itu kita sudah tahu ada sudah orang lain yang menggunakannya. Maksudnya dia tidak kuasai SIM card kita, tetapi nomor kita dan juga nomor ETC yang log masuk tadi sudah dia dapat kuasai. Jadi apabila kita melakukan top up, maka selalulah kredit kita hilang. Jadi setakat itulah perkongsian Asia Utara pada kali ini. Sekian dan terima kasih karena kamu sudah menonton video Asia Utara. Semoga video pada kali ini bermanfaat buat rekan-rekan di luar sana. Sekiranya kita ada video mengikut perkembangan ataupun telepon, video-video konten-konten telepon, konten-konten telepon juga kita tidak review ya. Itu hanya sekadar hiburan saja dan melihat bagaimana unik-unik rekaan bentuk telepon dan sebagainya. Maka Asia Utara sentiasa mengikut perkembangan ataupun video original konten juga kita akan buat, tetapi kita melihat daripada masalah ke masalah ya. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton.